Selamat malam Bapak Ibu, mari kita memulai perayaan Ekaristi dengan menyanyikan nyanyian pembuka dari Puji Syukur nomor 335. Datanglah ya Tuhan, di tengah kami hadirlah, di sini tinggallah bersama kami murid-Mu. Hanya Engkaulah sumber hidup kami, dari Dikaulah hidup abadi. Di jalan ke Emmaus datanglah Yesus, dua muridnya tak mengenalnya. Yesus membuka percakapannya, daya ilahinya kobarkan hati. Datanglah ya Tuhan, di tengah kami hadirlah, di sini tinggallah bersama kami murid-Mu. Hanya Engkaulah sumber hidup kami, dari Dikaulah hidup abadi. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, maklumkanlah karyanya di antara para bangsa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat sore menjelang malam saudara-saudara sekalian, seluruh umat yang ada di gereja dan yang berkesempatan mengikuti misa dari rumah masing-masing. Pada hari yang ketiga dalam pekan biasa yang pertama, kita akan kembali mendengarkan tentang panggilan Samuel. Pada mulanya tidak menyangka bahwa yang memanggil adalah kita dengar dari bacaan pertama nanti. Dan dari bacaan kita akan mendengarkan bagaimana Yesus memperlihatkan kepada murid-muridnya bahwa sambil berkarya tidak lupakan untuk bercara pribadi. Mari saudara-saudara, terlebih dahulu kita mengakui bahwa kita adalah orang yang berdosa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Praemaria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah menganugerahi kami rahmat iman dalam Yesus Kristus Putramu. Kuatkanlah kami dalam kerapuhan dan kelemahan kami, agar kami setia mengikuti jalan Putramu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa.
Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab pertama Samuel. Samuel yang masih muda menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu Tuhan jarang menyampaikan sabdanya. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering terjadi. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Samuel menjawab, "Ya, Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli dan berkata, "Ya, Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Samuel pergi dan tidur lagi. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangun, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya, Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku. Tidurlah kembali." Waktu itu Samuel belum mengenal Tuhan. Sabda Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangun, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya, Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila engkau dipanggil lagi, katakanlah, 'Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan.'" Maka pergilah Samuel, dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana, dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan." Samuel semakin bertambah besar, dan Tuhan menyertai dia. Tidak ada satupun dari sabda Tuhan itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel, dari Dan sampai Bersyeba, bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, "Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjengukku dan mendengar teriakku minta tolong. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpihak kepada orang-orang yang angkuh atau berpaling kepada orang-orang yang menganut kebohongan. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Kurban dan persembahan tidak Kau inginkan, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Kurban bakar dan kurban silih tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, "Lihatlah Tuhan, aku datang." Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku senang melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Aku mengabarkan keadilan di tengah jemaat yang besar. Bibirku tidak kutahan terkatup. Engkau tahu itu, ya Tuhan. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu.
Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka, dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan, sambil berkeliling mewartakan hadirnya kerajaan Allah dengan pengajaran dan penyembuhan-penyembuhan, Yesus tidak pernah melupakan waktu yang khusus untuk berkomunikasi dengan Bapaknya. Itu yang kita tangkap dari bacaan Injil tadi. Bahwa pada waktu pagi, hari masih gelap, Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa sendirian. Maka menarik saudara-saudara untuk memperhatikan dua hal yang selalu diseimbangkan oleh Yesus, sekalipun
penggunaan waktu tentu berbeda. Sambil mengajar dan menyembuhkan orang banyak tentu membutuhkan waktu yang lama. Sampai dikatakan Yesus kelelahan. Ya. Kita bayangkan kalau KRK ya, orang minta didoakan. Sudah cukup lama ibadah, khotbah, lanjut lagi dengan ya istilahnya orang minta didoakan. Nah, ya seperti itulah Yesus ya, bahwa dia sambil mengajar dia juga menyembuhkan orang banyak sampai Yesus pun kelelahan. Tetapi Yesus tidak pernah melupakan doa secara pribadi. Nah, ini pesan yang penting bagi kita, ya, bahwa bagaimanapun kita sibuk atau sesibuk-sibuknya kita, secapek-capeknya kita tidak boleh melupakan doa pribadi. Karena doa pribadi itulah doa yang sebetulnya memulihkan rasa capek kita, kelelahan kita, karena kita berkomunikasi dengan sang sumber kehidupan. Kiranya itu pesan yang penting dari bacaan pertama. Bacaan pertama berbicara tentang panggilan Samuel. Bahwa sejak kecil Samuel sudah dibawa atau berada dalam pengasuhan Eli. Dan Eli selalu memperhatikan anak ini. Dan suatu ketika Samuel merasa dipanggil oleh Eli. Ya. Tetapi ternyata Eli tidak pernah memanggil Samuel. Dan akhirnya Eli mengambil kesimpulan bahwa yang memanggilmu bukan saya, tetapi Allah yang memanggilmu. Nah, itu yang kita dengarkan tadi, ya, dari bacaan pertama. Dan karena itulah Samuel sungguh yakin bahwa ia telah ditentukan oleh Allah untuk menjadi hakim bagi bangsanya. Menjadi hakim berarti menjadi pemimpin, ya. Karena waktu itu masih ada pemahaman umum, keyakinan umum bahwa pemimpin utama bangsa Israel adalah Allah mereka. Karena itu tidak boleh ada raja. Karena kalau ada raja itu seakan-akan menggeser, ya, peranan Allah. Maka yang disepakati bahwa pemimpin itu disebut sebagai hakim, ya. Maka ada masa disebut zaman hakim-hakim, ya. Tetapi sesudahnya akhirnya juga muncul raja, Raja Saul, Raja Daud, Raja Salomo, dan sekian banyak raja kemudian. Tetapi dapat disimpulkan pula bahwa raja-raja ini memang sukses secara politik. Ya, 3 raja pertama Daud, Salomo, Saul, Daud, Salomo. Tetapi banyak kegagalan dalam bidang agama. Dan sesudahnya, ya, muncul perpecahan demi perpecahan. Nah, mari kita melihat apa yang terjadi dalam hidup Samuel. Bahwa sambil ia membantu Eli di rumah Tuhan, ia pun selalu menggunakan waktu untuk berdoa. Dan karena itulah ia mendengar Tuhan memanggil dia. Ia mendengar Tuhan mengarahkan dia. Maka ini menjadi penting bagi kita, ya, bahwa dalam segala kesibukan kita pada awal tahun ini, mari kita senantiasa berdoa supaya kita senantiasa dapat menangkap bagaimana Tuhan membimbing kita, bagaimana Tuhan menuntun kita. Bahwa doa pribadi itu sangat penting dalam hidup kita.
Ya, kita memang diwajibkan hanya satu kali ke gereja, dan itu beribadah, ya, beribadah, berkumpul bersama-sama. Tapi doa pribadi tidak boleh diabaikan, tidak boleh dilupakan. Sekalipun doa pribadi itu tidak pernah diwajibkan, ya, tidak pernah diwajibkan dalam pengertian diharuskan, ya. Karena doa pribadi hendaknya dipahami sebagai sebuah kebutuhan, ya, kebutuhan hidup. Bahwa kita tidak bisa hidup tanpa doa. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa menghirup udara. Demikian pula dengan doa. Maka marilah senantiasa kita menggunakan waktu kita, bagaimanapun sesibuk-sibuknya kita, bagaimanapun secapek-capeknya kita, mari kita senantiasa menggunakan kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Tuhan memberkati kita. Amin. Nyanyian persembahan puji syukur nomor 383. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu boleh berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kasih, berkatilah roti dan anggur ini menjadi santapan yang menyelamatkan hidup kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengerahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, dengan pengantaraan Putramu yang terkasih, Yesus Kristus Abdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu. Dia merentangkan tangan ketika menderita
untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah darah perjanjian baru dan kekal, bahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami dalam melalui salib dan kebangkitan-Mu. Engkau membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Francis Anes, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengenteraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengenteraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Bukan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu Dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
marilah kita pergi ke tempat dan kota lain di sekitar sini untuk memberitakan Injil di sana, karena untuk itu aku telah datang. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menganugerahkan sabda penyembuhan dan piala keselamatan. Semoga kami mampu mewartakan sabda putra-Mu bagi orang-orang yang kesepian, bagi orang-orang yang sakit dan menderita, sambil menambahkan kebahagiaan abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudara selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Nyanyian penutup puji syukur nomor 700. Saya tidak lihat kok. Oh,